عليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan akhir dari kelompok kedua yang menjadi cobaan Nabi SAW adalah orang-orang musyrik yang sama sekali tidak mau beriman kepada beliau, yang berasal dari berbagai kabilah di Madinah. Artinya suku asli di Madinah cuma beberapa kabilah yang saja yang tidak masuk Islam, seperti Aus dan Khazraj. Bahkan untuk maksud ini mereka sudah merancang mahkota untuk disematkan ke kepalanya sebagai wujud pengangkatan dirinya kepada sebagai raja dan pemimpin bagi Aus dan Khazraj. Tetapi sebelum dia sempat menjadi raja bagi seluruh penduduk Madinah, terbetik kabar tentang kedatangan Rasul dan banyak kaumnya sendiri yang berpaling darinya. Oleh karena itu dia melihat Rasul sebagai orang yang telah merampas kerajaan yang sudah tampak di depan mata. Maka tidak heran jika kemudian dia menyimpan kebencian terhadap beliau, karena dia melihat beberapa pertimbangan yang tidak mendukungnya untuk bergabung dengan beliau. Apalagi beliau tidak memberi kesempatan kepada seseorang untuk mengeruk kepentingan duniawi, maka dia hanya bisa menyimpan kekufuran di dalam batinnya, sehingga setiap ada kesempatan untuk melancarkan tipu daya terhadap Rasul dan orang-orang muslim, maka kesempatan itu pasti tidak disia-siakan. Sementara rekan-rekannya yang dulu mengharapkan kedudukan tertentu dalam kerajaan juga ikut mendukung rencana-rencananya. Maka orang-orang muslim yang lemah pikirannya dia pergunakan sebagai alat untuk memuluskan segala rencananya. Dan yang kelompok ketiga adalah yang menghalang-halangi Nabi SAW, yang menjadi cobaan Nabi di Madinah adalah mereka adalah orang-orang Yahudi. Dahulu semasa mereka mendapat tekanan dari bangsa Asyur dan Romawi, mereka berpihak kepada orang-orang Hijaz, walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Namun setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, mereka hidup dengan ala Arab, berbahasa Arab, dan mengenakan pakaian Arab pada umumnya. Sementara nama kabilah dan nama-nama mereka jika menggunakan nama Arab, serta mereka pun berkahwin dengan banyak orang-orang Arab. Sekalipun begitu mereka tetap menjaga fanatisme jenis mereka sebagai orang-orang Yahudi dan tidak menyatu sebagai bangsa Arab secara total. Bahkan mereka masih membanggakan diri sebagai bangsa Israel yang masih sempat melecehkan bangsa Arab dengan menyebut bangsa Arab sebagai orang-orang ummiyin, alias orang-orang yang jalang dan buas, buta huruf, hina dan terbelakang. Dalam pandangan mereka, sastra bangsa Arab boleh mereka ambil semuanya, sebagaimana firman Allah, qalu laisa alaina fil ummiyin, surah Al-Imran ayat 75. Mereka berkata tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi. Mereka tidak terlalu berhasrat untuk menyebarluaskan agamanya, karena materi agama mereka tak lebih dari ramalan nasib, sihir, mantra-mantra, hembusan para buhul, dan yang serupa dengan ini. Oleh karena itu mereka sebagai pembual, sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, keutamaan, kelebihan, dan kepeloporan dalam kehidupan spiritual. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.